Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya seperti yang dikatakan kita, saya sangat bersyukur bisa pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengingat betapa dahsyatnya karya Tuhan bagi kita, di mana kita mengenang kenaikan Tuhan Yesus Kristus sebagai bukti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat. Sehingga dengan karyanya bagi kita di dunia ini, kita berani memperkatakan bahwa setiap kuasa yang ada di langit dan yang ada di bumi harus tunduk kepada Yesus Kristus, karena dialah yang mempunyai segalanya. Amin. Dan itu sudah dibuktikan oleh Tuhan dengan segala kerendahan hati, karena Tuhan melihat tidak ada jalan lain selain daripada Dia menggantikan kita. Dia rela datang menderita, bahkan mulai dari kandungan Dia mengalami derita demi derita hingga Dia mati di kayu salib. Sebagai pribadi yang mau menebus kita, Dia rela mati di kayu salib. Tapi dengar, sebagai Tuhan, Dia bangkit, Dia hidup, Dia berkuasa, bahkan Dia naik ke surga serta berkata, Aku akan datang kembali jikalau saya sudah menyediakan tempat bagi kita umat yang percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar dari satu pribadi, dan biarlah karakter dari pribadi ini bisa menggugah hati kita supaya kita mengenali sesungguhnya siapa diri kita dan bagaimana Tuhan mengasihi kita. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan di kisah Yohanes, kitab Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Coba kita lihat. Sesudah serapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan perkataan sentuhan kasih pribadi Tuhan kepada seorang yang disayangi. Bahkan sampai 3 kali Dia memperkatakan hal itu. Dan biarlah perkataan ini saat ini menyapa kita semua yang ada di tempat ini. Kita tahu saudara, tidak ada yang kebetulan saudara ada di tempat ini. Mungkin saudara membawa pergumulan apapun bentuknya, dengar, itu sangat kecil bagi Tuhan. Tapi mari kita coba melihat, mari kita buka hati kita bagaikan tanah yang baik, sehingga kita menyadari dengan betul apa sesungguhnya yang Tuhan rindukan bagi kita. Sehingga dengan demikian, tanpa kita usir pun,
segala kelemahan kita akan meninggalkan kita. Amin. Jadi kalau ada sekarang di luar sana ada virus segala macam dan ada vaksin yang ditemukan, saya mau berkata kepada saudara, sesungguhnya setiap pribadi kita ada suatu vaksin yang luar biasa, dan itulah darah Yesus yang sudah dikorbankan bagi kita. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku, kenapa sampai 3 kali Yesus memperkatakan hal ini kepada pribadi Simon Petrus? Dan perkataan ini dinyatakan kembali oleh Yesus, yaitu sesudah dia mengalami kebangkitan. Nah, untuk hal itu kita perlu menelusuri beberapa ayat. Yang pertama coba kita telusuri, yaitu di dalam Lukas. Kita di sini akan melihat bagaimana awalnya Kristus Yesus memanggil pribadi Simon Petrus, yaitu Lukas 5. Saya akan baca beberapa ayat saja. Saudara senantiasa bisa melihat atau membaca satu ayat dengan keseluruhan, tapi akan baca untuk beberapa ayat saja. Ayat yang keempat, Lukas 5 ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhku, aku akan menyebarkan jala. Jadi ini sesuatu respon yang dimiliki oleh Simon Petrus di saat dia dipanggil atau diperintahkan oleh Tuhan. Tebarkanlah jalamu. Secara logika, secara kedagingan, Simon Petrus sudah berkata, sesungguhnya sudah semalaman kami melakukan hal itu Tuhan, bahkan aku ahli di dalam hal itu. Mungkin bisa perkataan itu membuktikan tidak mungkin Tuhan. Bagaimana mungkin sedangkan kami sudah melakukan sedemikian rupa sesuai yang dengan kami miliki, sesuai dengan kapasitas dan pengetahuan serta kemampuan yang kami miliki. Tetapi tidak berhenti di situ. Simon berkata, karena Engkau yang menyuruh, aku akan melakukan. Suatu ketaatan sikap hati yang luar biasa yang dimiliki satu pribadi, yang saya yakin ini merupakan suatu bagian yang dibanggakan atau yang disayangi oleh pribadi. Nah, selanjutnya sesudah Simon melakukan hal itu, kita lihat di ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, di mana mujizat terjadi, saudara bisa lihat di ayat sebelumnya. Ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sungguh, sekalipun mungkin memang dia menyadari siapa dirinya, tapi sungguh ini adalah pengakuan yang luar biasa dari seorang pribadi yang mengalami mujizat. Bisa aja dia berkata, oh ya, aku layak untuk hal itu dan sebagainya. Tetapi bahkan di tengah-tengah mujizat atau di tengah-tengah keajaiban yang Tuhan lakukan, bahkan dia merasa dirinya semakin tidak layak di hadapan Tuhan serta berkata, pergilah daripadaku, sebab aku ini orang berdosa. Apakah kita tidak sering memperkatakan hal itu? Mungkin kita sering memperkatakan hal itu. Aku tidak layak, aku orang berdosa. Bahkan panjang lebar kita perkatakan, yaitu seluruh kelemahan dan dosa kita. Kau yang maha suci Tuhan, Kau yang maha kudus, tinggalkan. Dia malu, dia minder, dia takut. Seperti halnya kita umumnya. Tetapi apa kata Tuhan? Kita lanjut ayat yang ke-9. Saya baca dulu ke-9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Artinya mujizat Tuhan nyatakan pada saya. Dia berpikir bahwa itu di luar daripada batas kemampuan.
di luar daripada pemikiran, sehingga dia takjub dan tersungkur. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Sesuatu hal yang luar biasa, di mana pribadi yang merasa dirinya paling hina, pribadinya yang paling berdosa, dan sesungguhnya tidak layak menerima sesuatu hal yang luar biasa, yang sangat menakjubkan. Tapi pribadi Tuhan itu berkata, jangan takut. Bahkan Tuhan memperkatakan sesuatu hal, rencana yang luar biasa, bahwa aku hendak memakai. Hingga pada saat itu, sesudah Petrus menyelesaikan semua, membersihkan jala-jalanya, dia tidak memikirkan berkatnya. Dia langsung mengikut Yesus. Karena saya yakin pada saat itu pribadi Petrus berpikir, saya penasaran. Saya ingin memahami pribadi ini lebih. Karena apa? Karena pada umumnya dia mungkin mengalami banyak penolakan demi penolakan. Waktu dia mengaku, dasar tahu seperti itu, dia mengalami banyak penolakan. Tapi ini sesuatu hal yang menurut dia begitu suci, begitu kudus. Tapi dia rela, bahkan tangannya terbuka. Datanglah, jangan takut. Inilah yang pertama yang kita lihat. Bahkan yang kedua, di mana di saat Tuhan berkata, yaitu di Matius, coba kita lihat. Ini juga merupakan ayat yang pertama sekali Tuhan nyatakan bagi saya. Ini ayat yang lain, tapi kita baca coba Matius 16 ayat yang ke-17 sampai 18, di mana ayat yang sebelumnya Yesus sedang berkata, menurut saudara siapakah saya? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Lanjut, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Alam maut tidak akan menguasai. Seperti yang saya katakan dari awal tadi, sekalipun ini sapaan kepada Simon Petrus, sesungguhnya ini merupakan sapaan bagi kita, diizinkan Tuhan saat ini. Bahwa kita ada sesuatu hal, panggilan bagi kita pribadi lepas pribadi, yang harus kita pahami, yang harus kita sambut, bahwa sesungguhnya Yesus mau melakukan sesuatu hal bagi kita. Amin. Baik yang tua tidak bisa berkata itu bagian yang muda atau bagian seluruh. Siapapun kita yang ada di generasi ini, dan apapun yang bisa kita lakukan, apapun yang kita bisa perbuat. Amin. Mungkin ada kita hanya bisa, contohnya hanya bisa untuk mengundang teman-teman kita supaya datang saling mendengar kebenaran Tuhan kita. Mungkin kita ada untuk memberikan sesuatu atau hal apapun, pasti ada sesuatu yang Tuhan inginkan bagi kita. Amin. Jadi dikatakan di sini ini merupakan hal yang kedua. Yesus memperkatakan kepada Simon Petrus. Tapi apa yang terjadi? Begitu Yesus menggenapi apa yang telah diperkatakannya, sesungguhnya bahkan sedikitnya 3 kali bahwa dia datang ke dunia ini untuk menggenapi yang tertulis bahwa dia akan menyerahkan dirinya disalib. Namun murid-muridnya pada saat itu belum menyadari, murid-muridnya saat itu belum memahami, sehingga waktu Yesus mati di kayu salib, murid-muridnya pada berpencar. Padahal sebelumnya saudara perlu memahami bahwa kepada 12 murid Yesus, sebelum Yesus mati di kayu salib, pernah diutus oleh Tuhan untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan otoritasnya.
memberitakan Injil serta membebaskan semua atau menyembuhkan segala sakit penyakit, membebaskan segala ikatan-ikatan si jahat. Saudara bisa melihat hal itu di mana dikatakan, coba kita lihat dikatakan bahwa Yesus mengutus 12 muridnya di Lukas yang ke-9. Kita melihat Lukas yang ke-9. Lukas yang ke-9, saudara bisa baca mulai ayat 1, tapi saya baca ayat 5 saja. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Dahsyat, saudara. Jadi ada otoritas yang sudah Tuhan percayakan kepada 12 muridnya, termasuk Judas Iskariot sebelum dia memilih jalannya yang seharusnya tidak. Jadi ada kuasa dan otoritas yang Tuhan sudah berikan. Namun apa yang terjadi? Sesudah kita kembali, yaitu sesudah dia disalib, lari semua murid mereka berbicara. Bahkan mungkin mereka sempat berpikir, apa bedanya Yesus itu dengan nabi-nabi yang lain? Karena mereka belum memahami arti dari firman itu. Mereka belum mampu menerima bahkan menelaah setiap daripada kebenaran firman Tuhan yang sudah ditanamkan bagi mereka. Hingga mereka merasa Yesus punya tenang. Ibaratnya kalau pemerintahan seperti contohnya Presiden Donald Trump, begitu selesai, maka semua apalagi yang orang-orang dekatnya dengan berjalannya waktu akan muncul dan akan diganti dengan hal yang lain. Mereka berpikir seperti itu. Bahkan tidak ada terlintas dalam pikiran mereka sekalipun kuasa telah pernah diberikan kepada mereka. Mereka tidak memahami dan tidak melakukannya. Karena mereka berpikir, bagaimana kami mau melakukan itu? Toh nanti ada pribadi yang berkata, bagaimana kau atas nama siapa kau datang ke tempat ini? Atas nama Yesus. Kan Yesus sudah mati. Apa bedanya dengan Yohanes? Apa bedanya dengan Musa? Apa bedanya dengan yang lain? Mereka takut perkataan itu karena mereka belum bisa menjawab pada saat itu. Mereka belum bisa, maka mereka belum dibukakan untuk hal yang seperti itu. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Mereka kembali ke kehidupan lama. Saudara bisa melihat hal itu di Lukas yang terakhir, di mana kita melihat di dikatakan di dalam Lukas, di mana waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, apa yang terjadi? Petrus sedang pergi ke jalannya kembali. Mereka sedang mencari ikan. Petrus berkata, mereka bercerita, dulu sendiri Tuhan sama kita saat ini pastinya seperti yang kita lakukan, kita alami. Tapi ya udahlah, kata Petrus, aku mau pergi jalan ikan. Aku ikut. Mereka pergi mencari. Karena mereka belum memahami apa yang diperkatakan Tuhan, hampir kurang lebih 3 tahun bersama-sama dengan mereka. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Sesudah Tuhan menampakkan dirinya kepada mereka, akhirnya saya baca Lukas 24 ayat yang ke-44. Saudara senantiasa bisa baca Lukas 24 ayat yang ke-44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka
sehingga mereka mengerti kitab suci. Inilah merupakan tombak sejarah awal, yaitu 11 pada saat itu, karena Judas Iskariot sudah memilih jalannya sendiri. Dia lebih memilih menjual Tuhannya hanya karena uang, padahal uang yang dipilihnya itu pun tidak sempat dinikmatinya, karena dia hancur. Saudara bisa lihat. Jadi 11 murid ini dibukakan pintu, sehingga mereka menyadari setiap hal yang pernah diperkatakan Yesus kepada mereka, sehingga mereka mulai memahami sesungguhnya siapa pribadi Yesus itu, sehingga mereka menyadari akan kitab suci itu, yaitu pribadi Yesus, pribadi yang hidup, pribadi yang berkuasa. Amin. Sehingga mereka sangat memahami. Dan katanya selanjutnya ayat 4, katanya kepada mereka, ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Oh haleluya, dahsyat luar biasa. Sehingga Yesus Kristus menyatakan kepada mereka, yaitu dengan cara membukakan hati pikiran mereka, dan mereka begitu sadar memahami, sehingga tidak sampai di batas itu. Yesus berkata, tunggu sampai saya mencurahkan roh yang dijanjikan Bapa, aku akan utus kepada, karena lebih baik saya pergi supaya roh itu datang. Artinya dari hal itu kita bisa melihat, bahkan secara pribadi saya mau menyatakan bahwa kehadiran Roh Kudus itu merupakan meterai bagi kita bahwa sudah kembali kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Dan inilah yang merupakan sebenarnya misi Tuhan datang ke dunia ini, karena Tuhan tidak menghindari kematian orang berdosa, tapi keberbaikan orang berdosa berjalan dengan baik. Sehingga lewat pengorbanan Yesus, kita diperkenankan kembali menjadi pribadi yang layak di hadapan Bapa, yaitu dengan kuasa Roh Kudus-Nya yang maha suci, yang maha kudus. Sungguh luar biasa, saudara. Bagaimana latar belakang kita, bagaimana masa lalu kita, bahkan semua yang hadir saat ini, semua penuh dengan kegelapan. Tetapi Tuhan tidak memperhitungkan itu. Seperti halnya diperkatakan kepada Simon, sekalipun Simon berkata, pergilah daripadaku, aku orang berdosa. Tapi Tuhan berkata bahkan kepada kita saat ini, jangan takut. Justru untuk dosa-dosamu aku datang ke dunia ini, supaya kau menyadari betapa aku sangat mengasihimu. Amin. Amin. Dan selanjutnya, sesudah pengalaman yang luar biasa itu, sehingga Petrus berkata bagi kita, karena dia sudah selesai mengalami itu semua, dan ada satu hal yang diperkatakan bahkan bagi kita saat ini. Coba kita lihat di dalam surat 2 Petrus atau 1 Petrus 5 ayat yang ke 10. Coba kita baca secara bersama-sama. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. 1, 2, ya. Dan Allah sumber kasihnya
yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita selama-lamanya. Jadi ini adalah sentuhan kasih Petrus kepada kita saat ini. Sebagaimana awalnya dia sebelumnya sudah menerima sentuhan kasih daripada Tuhan, sehingga dia merasa tergerak untuk memperkatakan, khususnya bagi kita saat ini, bahwa dikatakan Allah yang adalah sumber kasih di dalam Kristus Yesus akan melengkapi kita, akan melengkapi saya dan saudara, akan meneguhkan kita, akan menguatkan kita, dan akan mengokohkan kita seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan bagi pribadi kita masing-masing. Amin. Walaupun yang dikatakan sesudah kita menderita seketika. Kenapa kita harus menderita seketika? Kenapa kita harus menderita seketika? Karena tentulah keinginan daging tidak akan bersesuaian dengan kita. Pasti ada gejolak-gejolak seperti hanya ditulis di dalam Galatia. Saudara bisa lihat nanti Galatia 5 ayat 19 dan seterusnya. Di mana keinginan-keinginan daging sudah nyata dan keinginan-keinginan roh sudah nyata. Karena itulah bahkan di dalam hal ini kita juga bisa mengaitkan dengan firman Tuhan yang memperkatakan engkau akan menderita seketika. Akan ada pergolakan di dalam tubuh jiwa roh kita. Akan ada suatu peperangan sehingga kita harus mampu memikul salib kita senantiasa untuk berjuang. Dan percayalah, di tengah-tengah perjuangan kita, di tengah-tengah peperangan kita, Tuhan berkata, aku yang akan berperang menggantikan kamu. Amin. Aku yang akan bertindak menggantikan Amin. Kamu. Aku yang akan berjuang menggantikan kamu. Dan engkau akan diam saja. Karena apa? Sesungguhnya Tuhan telah memberi kemenangan kepada kami. Amin. Amin. Terkadang sebagai manusia, kami secara pribadi, saya mengatakan, kalau kita tidak sehat, begitu juga kita sulit untuk diri. Tapi kalau sakit, terkadang apapun kata kita. Jadi artinya sesungguhnya dalam keadaan apapun, entah dalam keadaan sehat, entah dalam keadaan sakit, namun di tengah-tengah pergumulan itu sebenarnya Tuhan hanya ingin supaya kita lebih mencintai ketetapan kita. Amin. Kalau saya pernah begini, Mazmur 119 kalau aku menderita itu baik bagiku supaya aku lebih mencintai ketetapan. Amin. Karena itu, apa yang hendak kita perkatakan saat ini? Apakah kita mau mengeluh? Padahal Tuhan sudah melakukan semuanya itu bagi kita. Sekalipun seakan sulit, seakan mustahil di depan mata kita. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi, aku akan berdiri teguh dan bersama Tuhan. Aku akan sanggup dan aku akan mampu karena Tuhan telah memberikan kemenangan bagiku. Amin. Tuhan memberkati segala sesuatu apa yang Tuhan janjikan bagi kita itu nyata bagi kita, sehingga kita menjadi pribadi yang setia dan taat hingga akhirnya kita dapat berkumpul di surga seperti hal yang diperkatakan Tuhan. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, dan sesudah tempat itu ada, aku akan menjemputmu. Dan biarlah kita yang hadir saat ini menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan sudah sediakan tempat bagi. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan, saudara terkasih. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang baru kita dengar, saudara terkasih. Biarlah kita boleh tetap setia di dalam Tuhan sekalipun mungkin banyak masalah, banyak cobaan yang datang menghadang
iman kita, tetapi kita mau percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang sangat baik, Allah yang sangat peduli dalam kehidupan kita. Jangan pernah berkata kalau kita mendapat satu cobaan bahwa Tuhan itu tidak baik, bahwa kita tidak layak. Tetapi kita selalu mau berkata bahwa Tuhan itu sangat baik, dan dalam kondisi apapun kita mau selalu katakan bahwa Yesus itu selalu baik dalam hidup kita. Seperti hambanya yang baru menyampaikan kepada firman tadi yang benar, terkadang kita merasa tidak layak sebagai umatnya di hadapan Tuhan. Tetapi mari saudara yang terkasih, Tuhan kita tidak butuh kehebatan kita, tidak butuh kekayaan ataupun apa yang ada di kita, tetapi Dia butuh adalah kelemahan dan dosa-dosa kita, saudara yang terkasih. Kita percaya lewat kebenaran firman yang baru saja kita dengarkan, itu menjadi satu modal motivasi dalam hidup kita untuk kita tetap setia mengiringi Yesus. Sekalipun banyak badai cobaan datang melanda hidup kita, tapi kita mau pegang tetap teguh